Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyuni, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan ada 3. Pertama, merumuskan kebijakan daerah. Yang kedua, melaksanakan kebijakan daerah. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah pada bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri. Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan dokumen RPJMD tahun 2016-2021 masuk ke dalam misi kelima, mengemban daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Adapun sasaran yang terkait langsung yaitu meningkatkan kontribusi sektor industri, perdagangan, dan jasa. Dari sasaran RPJMD tersebut diturunkan menjadi tujuan yang diemban oleh Dinas Perindustrian, yaitu meningkatnya kontribusi sektor industri dengan sasaran persentase laju pertumbuhan ekonomi pada VDRB sektor industri pengolahan yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar 4%. Di tahun 2020, program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan urusan perindustrian ada 3 program dengan 10 kegiatan. Dan untuk urusan penunjang ada 4 program dengan 16 kegiatan. Total anggaran tahun 2020 sebesar 14.079.232.760 rupiah. Adapun indikator target kinerja RPJMD laju pertumbuhan ekonomi sektor industri ditetapkan 4% dengan realisasi capaian pertumbuhan terkontraksi sebesar minus 3,38%. Dan tercapainya target yang ditetapkan akibat kuatnya sentimen negatif dari pasar global terhadap produk ekspor Indonesia yang berimbas juga pada produk industri pengolahan Kalimantan Selatan, khususnya untuk produk-produk industri berskala besar dan sedang. Permintaan pasar juga terjadi penurunan sehingga pemasok melakukan efisiensi dan rasionalisasi operasional akibat dampak wabah COVID-19 yang melanda hampir semua negara di dunia. Sementara itu, pasar dalam negeri, khususnya untuk produk-produk IKM, sangat jauh menurun. Hal ini disebabkan berkurangnya daya beli masyarakat akibat pengaruh dampak COVID-19. Di sisi lain, pasar potensial online yang difasilitasi oleh pemerintah dan swasta belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh pelaku-pelaku IKM. Hal ini disebabkan legalitas yang dipersyaratkan belum bisa dipenuhi oleh para pelaku-pelaku IKM kita. Beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam mencapai target yang ditetapkan antara lain: yang pertama, untuk mensiasati kondisi pasar yang menurun terhadap produk-produk industri besar dan sedang, pemerintah memberikan keleluasaan dengan izin operasional mobilitas industri agar tetap melakukan kegiatan produksi dengan tujuan untuk menjaga keberlanjutan produksi dalam rangka mempertahankan dan menjaga permintaan pasar. Hal ini untuk mencegah pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawan-karyawan serta meminimalisir jumlah karyawan yang beresiko dirumahkan. Kedua,
Untuk industri kecil menengah dilakukan fasilitasi dan pendampingan agar tetap berproduksi, terutama untuk produk-produk yang berkaitan erat dengan upaya-upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Sementara untuk fasilitasi legalitas dan mutu dilakukan pendampingan dengan bimbingan perbaikan mutu agar bisa eksis di pasar-pasar online maupun di pasar ekspor. Agar IKM dapat berkontribusi untuk menyediakan produk-produk yang mendukung protokol kesehatan pandemi COVID-19 serta menjawab keluhan IKM menurunnya omset pendapatan, maka kami melakukan refocusing anggaran terutama pada kegiatan-kegiatan seperti pelatihan pembuatan hazmat, kemudian pelatihan pembuatan masker kain 3 lapis, pembuatan face shield, dan pembuatan teknologi tepat guna cuci tangan pakai sabun. Yang kelima, melatih membuat minuman herbal yang kaya dengan bahan kurkuma. Hal itu berfungsi untuk meningkatkan imun tubuh. Gayung bersambut dengan kebijakan gerakan 1 juta masker oleh Bapak Gubernur, Bapak Bupati, dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan serta badan usaha yang memberikan multiplier efek transaksi ekonomi pada pengrajin sasirangan, industri jasa jahit, pada perdagangan bahan-bahan konveksi, dan juga pada jasa angkutan atau ekspedisi. Tantangan pengembangan industri Kalimantan Selatan di saat ini adalah yang pertama, meningkatkan daya saing produk daerah. Yang kedua, menciptakan magnet investasi. Maka kita harus melakukan, pertama, menyiapkan infrastruktur pendukung investasi dengan memaksimalkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, dengan BUMN dan BUMD, serta menyiapkan perencanaan hilirisasi industri serta supply chain atau rantai pasok bahan baku industri, terutama pada komoditas sawit, karet, batu bara, biji besi, sebagai bahan promosi pada kegiatan pameran ataupun pada forum-forum investasi yang dilaksanakan di berbagai negara, diantaranya negara Timur Tengah dan lain-lain. Yang kedua, kita harus melakukan pendampingan kepada industri kecil menengah agar memenuhi kualitas produk dan sertifikasi produk sehingga dapat memperluas akses pemasaran baik melalui marketplace atau pasar online serta pasar-pasar ekspor. Apa yang Bapak rasakan ketika coba dibandingkan alat-alat kontraktor lainnya? Ya kalau dibandingkan dengan kontraktor yang lain lebih cepat ini. Lebih cepat Pak ya? Ya lebih mudah inilah. Lebih mudah. Cuma itu tenaga harus speed. Iya. Kalau dia cepat sekali ya? Cepat. Oh, berarti kalau bisa gasnya itu dikurangi, tapi tetap berjalan itu. Oh, bisa. Saya kira nanti. Ini kalau gasnya kurang kan nggak tahan. Harus naikkan rodanya. Oke, saya kira nanti Pak Zainuddin rekayasanya adalah kalau bisa nanti kita atur lagi agar gas bisa diatur di handle pengendalinya. Setiap satuan kerja perangkat daerah sangat penting untuk melakukan reformasi birokrasi layanan sehingga layanan publik semakin membaik. Pada tahun 2019 ada 3 reformasi birokrasi layanan yang dibangun oleh Dinas Perindustrian Informasi Kalimantan Selatan dan diimplementasikan hingga sekarang. Adapun reformasi birokrasi layanan dimaksud adalah aplikasi SII Kalsel, kedua aplikasi Simanis, dan yang ketiga unit layanan klinik IKM. Tentu akan memberi manfaat kepada pelaku industri. Pertama, aplikasi SII Kalsel, Sistem Informasi Industri Kalimantan Selatan, akan memberi manfaat kepada kabupaten kota untuk mengupdate data industri di mana saja, kapan saja bisa mengupdate data industri. Sampai dengan saat ini, sejumlah 72.000
156 industri yang sudah terekam pada SI Kalsel, baik industri kecil, menengah, dan industri besar. Di waktu mendatang, aplikasi SI Kalsel perlu disempurnakan lagi agar pihak pelaku industri baru dapat menginput atau dapat mengupdate sendiri data industrinya. Kedua, aplikasi Simanis, sistem informasi mandiri pendaftaran pelatihan industri, di mana dari 10 kegiatan pelatihan dan pendampingan, jumlah IKM yang mendaftarkan diri sebanyak 1.180 IKM dari 272 kota yang tersedia. Peminat terbesar pada pelatihan pembuatan video animasi sebanyak 481 orang. Diikuti pelatihan pembuatan desain motif sasirangan dengan menggunakan pewarna alami. Sebanyak 131 orang pendaftar dari 26 orang kota. Tingginya minat peserta sebagai feedback kepada Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyusun kebijakan program selanjutnya. Manfaat yang ketiga, dari unit layanan klinik IKM ada 54 IKM yang berkonsultasi, baik datang langsung ke sekretariat maupun berkonsultasi melalui telepon, WhatsApp, Facebook, dan Instagram pada akun Disprinprop Kalsel. Substansi konsultasi IKM umumnya terkait pada desain produk, desain kemasan, pemasaran online, sertifikasi produk industri rumah tangga, VART, sertifikasi halal, sertifikasi MD, dan sertifikasi SNI. Demikian laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi layanan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan dengan harapan bermanfaat bagi semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.